Baik, apakah sudah terlihat share screen-nya? Udah. Eh, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Safri Faduma Rafdiano, dan 3 rekan saya, Nabila Zulfa, Nida Amalia, dan Yuda Prawira, akan menjelaskan atau menerangkan apa yang kami ketahui mengenai break-even dan payback analysis. Untuk bagian pertama, kita akan membahas dulu mengenai break-even analysis for a single project. Break-even analysis atau dalam bahasa Indonesia sering kita kenal dengan analisis titik impas, merupakan metode untuk menemukan nilai dari suatu parameter yang membuat dua elemen yang sama. Nantinya didapatkan break-even point atau KBA melalui hubungan sistematis. Break-even point atau nama lain dari analisis titik impas diartikan sebagai suatu keadaan atau titik di mana perusahaan dalam kegiatan operasinya tidak memperoleh keuntungan dan tidak juga mengalami kerugian. Jadi dapat dikatakan break-even point itu adalah titik di mana total keuntungan dan kerugian berada dalam posisi nol. Oke, next. Di sini dapat dilihat pada gambar 13.1 menunjukkan beragam bentuk dari hubungan revenue atau pendapatan yang disimbolkan oleh R. Hubungan pendapatan yang digambarkan dengan garis linier itu umumnya diasumsikan. Tetapi hubungan yang non-linier atau yang digambarkan dengan kurva 1 dan 2 itu umumnya lebih realistis. Kurva non-linier memodelkan peningkatan revenue per unit, revenue ini pendapatan, dengan volume yang lebih besar, atau digambarkan pada kurva 1 pada gambar 13.1. Atau penurunan revenue per unit yang biasanya terjadi pada kuantitas yang lebih tinggi, yang digambarkan oleh kurva 2. Adapun hubungan dari biaya yang mungkin dapat digambarkan secara linear maupun linier, biasanya mencakup dua komponen, yaitu biaya tetap atau fixed cost dan biaya variabel atau variable cost. Biaya tetap mencakup biaya baik ketika perusahaan sedang berproduksi maupun tidak berproduksi, seperti biaya bangunan, asuransi, upah beberapa tenaga kerja tingkat minimum, dan pemulihan modal peralatan. Sedangkan variable cost atau biaya variabel bersifat dinamis dan bergantung pada tingkat volume produksinya, seperti tenaga kerja langsung, bahan, pemasaran, iklan, dan garansi. Next. Uh, Lalu ini adalah gambar atau grafik yang menggambarkan ketika FC dan VC ditambahkan, maka didapatkan nilai TC atau total cost. Gambar 13.1b mengilustrasikan hubungan total cost untuk fixed cost dan variable cost yang linear. Gambar 13.1c menunjukkan kurva total cost yang umum untuk variable cost yang non-linear, di mana biaya variabel per unit menurun ketika tingkat kuantitas atau unitnya meningkat. Next. Pada nilai Q atau unit per tahun yang bisa dilihat pada bagian bawah dari grafik yang ada di gambar di slide ini, dalam suatu variabel, hubungan revenue atau pendapatan dan total cost akan berpotongan. Potongan inilah yang diidentifikasi sebagai break-even point atau KBA. Nah, hal ini dapat dilihat pada gambar 13.2 di samping. Pada gambar tersebut, jika Q atau unit per tahun lebih besar daripada QBA atau break-even point, maka terdapat laba atau keuntungan yang bisa diprediksi. Namun jika sebaliknya, yaitu Q atau unit per tahun lebih kecil daripada break-even point atau QBA, maka terdapat kerugian. Pada grafik linier, R, pendapatan atau revenue, dan VC, variable cost, semakin besar kedua nilai tersebut, maka semakin banyak keuntungannya, khusus untuk yang grafik linier. Next.
Adapun profit atau keuntungan dapat dihitung sebagai revenue dikurangi total cost, atau rumus dan dapat didefinisikan sebagai revenue dikurangi fixed cost ditambah variable cost persamaan 13.1. Hubungan nilai titik impas atau break-even point dapat diturunkan ketika R, revenue, dan TC atau total cost memiliki hubungan fungsi linear dengan kuantitas Q ketika nilai R dan TC adalah sama. Hal ini mengindikasikan keuntungan nol atau profit of zero. Rumus untuk break-even quantity Q sama dengan QBE pada fungsi linear R dan TC adalah QBE sama dengan FC atau fixed cost dibagi R dikurangi V. Nah, gambar ini adalah hubungan antara revenue dan total cost yang non-linear. Maka kemungkinan akan terdapat lebih dari satu break-even point. Situasi ini digambarkan pada gambar yang tertera pada slide presentasi ini. Dan pada kasus ini, keuntungan maksimal terjadi pada titik QP. Titik QP antara dua break-even point merupakan jarak R dan TC yang terbesar terjadi. Hubungan R dan TC baik yang linear maupun non-linear tidak dapat mengestimasikan secara tepat jumlah pendapatan dan biaya selama periode waktu tertentu, tetapi break-even point inilah merupakan target yang sangat baik untuk tujuan suatu perencanaan. Next. Berikut agar lebih jelasnya, kami melampirkan contoh soal dari break-even analysis for a single project. Soalnya yaitu Indira Industries adalah produsen utama dari produk diverter damper yang digunakan dalam industri tenaga turbin gas yang fungsinya untuk mengalihkan gas buang dari turbin ke cerobong samping sehingga mengurangi tingkat kebisingan ke tingkat yang lebih dapat diterima untuk lingkungan manusia. Tingkat produksi normal pada produsen ini adalah 60 damper per bulan. Tetapi karena kondisi ekonomi yang membaik secara signifikan di Asia, produksinya bertambah pada angka 72 per bulan. Informasi-informasi tambahan lainnya adalah fixed cost sebesar 2,4 juta dolar per bulan, variable cost per unit atau V sama dengan 35.000 dolar, dan revenue per unit atau R sama dengan 75.000 dolar. Oke, dari soal-soal sebelumnya yang ditanyakan adalah A. Bagaimana tingkat peningkatan produksi 72 unit per bulan dibandingkan dengan break-even point saat ini? Lalu berapa tingkat keuntungan atau profit saat ini per bulan? Dan yang terakhir, berapa perbedaan antara revenue dan variable cost per damper yang diperlukan untuk mencapai break-even point pada tingkat produksi bulanan yang berkurang secara signifikan sebanyak 45 unit jika biaya tetap atau fixed cost ini tetap konstan. Jawaban untuk soal A, kita akan membandingkan produksi yang meningkat menjadi 72 unit. Ini gunakan persamaan 13.2 yang ada pada penjelasan sebelumnya untuk menentukan break-even number of unit atau jumlah unit yang dibutuhkan untuk mencapai titik impas. Untuk perhitungannya semua dilakukan dalam satuan $1.000. Rumus yang dipakai 13.2 QBE sama dengan fixed cost dibagi revenue per unit dikurang variable cost per unit sama dengan 2.400 dibagi 75 dikurang 35, didapatkan nilai 60 unit per bulan. Lalu garis pada gambar 13.4 atau 13.4 merupakan plot dari nilai revenue dan total cost. Break-even value atau nilai impas adalah 60 unit damper. Sedangkan tingkat produksi yang meningkat menjadi 72 unit masih berada di atas nilai impas. Lalu jawaban untuk soal B, untuk memperkirakan keuntungan atau profit pada Q atau unit 72 unit per bulan, gunakan persamaan 13.1, yaitu R dikurangi TC sama dengan RQ dikurangi FC ditambah VQ.
Itu sama dengan revenue per unit dikurangi variable cost per unit dikali key atau unitnya dikurangi fixed cost. Didapatkan nilai $480. Jadi keuntungan diperkirakan $480.000 untuk saat ini. Yang terakhir jawaban untuk soal C. Untuk menentukan besaran perbedaan yang diperlukan antara revenue per unit dan variable cost per unit, gunakan persamaan 13.3 pada soal B. Dengan profit sama dengan 0, key sama dengan yang di soal yaitu 45, dan fixed cost $2,4 juta yang ada di soal sebelumnya. Dihitung pada rumus yang tertera, yaitu 0 sama dengan R dikurangi V dikali Q dikurang VC. Diturunkan lagi menjadi R dikurang V sama dengan FC per Q. Jadi didapatkan nilai R dikurangi V atau revenue per unit ke variable cost itu sama dengan 2.400 per 45 sama dengan $53,33 per unit. Besaran perbedaan antara revenue dan variable cost harus sebesar $53.330. Jika variable cost tetap pada angka $35.000, maka revenue atau pendapatan per damper harus ditingkatkan dari asalnya $75.000 menjadi $88.330. Itu hasil dari penjumlahan antara 35.000 ditambah 53.000. Hanya untuk mencapai break even point-nya saja pada tingkat produksi Q sama dengan 45 unit per bulan. Selanjutnya, break-even analysis between two alternatives. Untuk analisis titik impas antara dua alternatif, itu metode untuk menentukan nilai variabel atau parameter umum antara dua alternatif dengan menyamakan dua hubungan. Dengan hubungan PW atau AW agar didapat titik impas. Nah, slide sebelumnya dulu yuk. Nah, untuk analisis titik impas antara dua alternatif ini berbeda-beda pemilihan alternatifnya tergantung terhadap dua fakta, yaitu kemiringan kurva biaya variabel dan juga nilai parameter relatif terhadap titik impas. Parameter tersebut dapat berupa tingkat suku bunga, biaya awal, biaya operasional tahunan, atau parameter lain. Dan seringkali analisis titik impas ini melibatkan variabel pendapatan atau biaya yang sama untuk kedua alternatif, seperti harga unit, biaya operasi, biaya bahan, atau biaya tenaga kerja. Gambar di samping mengilustrasikan konsep titik impas untuk dua alternatif dengan hubungan biaya linier. Perpotongan garis biaya total menempatkan titik impas dan biaya variabel menentukan kemiringannya. Biaya alternatif 2 memiliki kemiringan yang lebih rendah dibanding alternatif 1. Namun, alternatif 2 memiliki biaya tetap yang lebih besar dibandingkan dengan alternatif 1. Dengan demikian, jika jumlah unit yang umum variabel lebih besar daripada jumlah titik impas, maka dipilih alternatif 2 karena total biaya akan lebih rendah dibandingkan dengan alternatif 1. Untuk lebih jelasnya, ada di contoh 1, yaitu sebuah perusahaan kecil kedirgantaraan sedang mengevaluasi dua alternatif, yaitu pembelian mesin otomatis dan juga mesin manual untuk proses finishing.
Untuk mesin otomatis memiliki biaya awal sebesar $23.000 dengan perkiraan nilai sisa sebesar $4.000 dan masa pakai selama 10 tahun. Untuk mesin pengumpan otomatis ini, satu orang akan mengoperasikan mesin tersebut dengan tarif sebesar $12 per jam. Dan output yang diharapkan adalah 8 ton per jam dengan biaya operasional tahunan diperkirakan sebesar $3.500. Untuk mesin pengumpan manual itu memiliki biaya awal sebesar $8.000 dengan tidak ada nilai sisa yang diharapkan. Untuk masa pakainya 5 tahun dan output 6 ton per jam. Untuk mesin pengumpan manual ini membutuhkan 3 pekerja dengan biaya $8 per jam. Dan mesin ini akan memiliki biaya perawatan sebesar $1.500 per tahun. Dan semua proyek diharapkan menghasilkan laba 10% per tahun. Lalu berapa ton per tahun yang harus dihasilkan untuk membenarkan biaya pembelian yang lebih tinggi dari mesin pengumpan otomatis. Selanjutnya, diasumsikan X itu untuk menggambarkan jumlah ton per tahun. Lalu yang kedua, menghitung variable cost dan juga annual worth-nya. Yang untuk mesin otomatis, annual variable cost-nya itu dihitung tarif per jamnya berapa dikali dengan per jamnya itu menghasilkan berapa ton, dan dikali juga dengan hasilnya untuk per tahun itu berapa. Didapatkan variable cost-nya itu 1,5x, lalu dimasukkan ke dalam rumus annual worth-nya untuk mesin otomatis, yaitu biaya awal ditambah nilai sisa, dikurangi biaya operasional, dikurangi annual variable cost-nya, didapatkan 6.992,163 dikurangi 1,5x. Dan untuk mesin manual, itu sama, untuk annual variable cost-nya dimasukkan, namun karena 3 pekerja, jadi dikali 3 pekerja. Dan didapatkan variable cost-nya 4x. Untuk mesin manual, annual worth-nya didapatkan 3.610,380 min 4x. Lalu karena tadi sudah ada 2 persamaan, yaitu annual worth otomatis dan annual worth manual, kedua hubungan disetarakan hingga mendapat nilai X-nya itu 1.352,71 ton per tahun. Nah, nilai X ini merupakan nilai titik impasnya, yaitu apabila output tahunannya itu diperkirakan melebihi 1.352 ton per tahun, maka mesin otomatis harus lebih memungkinkan atau lebih menguntungkan untuk dipilih, karena mesin otomatis memiliki kemiringan yang lebih 1,5 lebih kecil daripada kemiringan pada pengumpan manual sebesar 4. Dan apabila dilihat dari grafik, nilai X-nya itu 1.352. Nah, apabila misalnya output tahunannya itu melebihi dari nilai 1.352,71, dilihat pada grafik, nilai alternatif 2 itu lebih rendah, maka dipilih mesin manual. Apabila output tahunannya kurang dari 1.352,71, maka alternatif 1 dipilih karena memiliki total cost atau biaya total yang lebih rendah dibanding dengan alternatif 2 atau mesin manual.
Selanjutnya ada contoh 2. Nah, contoh 2 ini merupakan pendekatan analisis titik impas untuk memutuskan pilihan antara membuat atau membeli. Nah, maksudnya adalah ketika perusahaan dihadapkan dengan dua pilihan antara membeli atau membuat produk, alternatif alternatif ini bisa dihitung mana yang lebih menguntungkan untuk perusahaan. Nah, langsung saja ke contohnya, itu Guardian adalah perusahaan manufaktur nasional untuk peralatan-perawatan kesehatan di rumah. Perusahaan ini dihadapkan pada keputusan untuk membuat atau membeli. Lift yang baru saja direkayasa bisa dipasang di bagasi mobil untuk menaikkan dan menurunkan kursi roda. Lengan baja lift ini bisa dibeli secara internasional dengan harga $3,5 per unit atau dapat dibuat sendiri dengan membutuhkan dua mesin, yaitu mesin A dan mesin B. Mesin A diperkirakan seharga $18.000 dan memiliki masa pakai 6 tahun. Dengan nilai sisa $2.000, mesin A akan membutuhkan perbaikan setelah 3 tahun dengan biaya $3.000. Biaya operasional tahunan untuk mesin A diperkirakan sebesar $6.000 per tahun. Mesin B diperkirakan seharga $12.000 dengan masa pakai 4 tahun dan memiliki nilai sisa $500. Mesin B memiliki biaya operasional tahunan sebesar $5.000 per tahun. Nah, untuk mesin A dan mesin B ini sama-sama membutuhkan 4 operator atau 4 pekerja dengan tarif $12,5 per jam per operator. Dalam periode 8 jam normal, operator dan 2 mesin dapat menghasilkan suku cadang yang cukup memproduksi 1.000 unit, dan untuk MARR-nya 15% per tahun. Maka selanjutnya, tentukan hal berikut. A. Jumlah unit yang akan diproduksi setiap tahun untuk menjustifikasi opsi in-house atau membuat. Dan yang B. Pengeluaran modal maksimum yang dapat dibenarkan untuk membeli mesin A, dengan mengasumsikan semua perkiraan lain untuk mesin A dan B seperti yang telah disebutkan. Perusahaan mengharapkan untuk memproduksi 10.000 unit per tahun. Untuk penyelesaiannya, untuk soal A, yang pertama yaitu sama dengan mengasumsikan nilai X, yaitu X sama dengan X itu untuk unit per tahun. Yang kedua yaitu menghitung annual variable cost dan annual worth. Dimasukkan tadi per jam, biaya per jamnya dan biaya dan unit yang dihasilkan berapa. Itu untuk 8 jam itu menghasilkan 1.000 unit. Maka untuk annual variable cost-nya itu 0,4x. Nah, biaya tetap tahunan untuk mesin A dan B adalah jumlah dari annual worth A dan B. Dimasukkan ke dalam rumus annual worth, didapatkan untuk annual worth A itu $11.049 dan untuk B $9.303. Untuk menghitung unitnya, total biaya dari jumlah AWA, AWB, dan VC ini dijumlahkan, lalu nanti disetarakan dengan annual worth untuk biaya membeli. Lanjut. Lalu setarakan biaya tahunan tadi dari annual worth A, B, dan VC dengan yang membeli, didapatkan nilai X 6.565,27 unit. Nah, nilai X ini merupakan titik impas atau minimal sebanyak minimal 6.565 unit baja lift per tahun untuk menyamakan pilihan
membeli dengan pilihan membuat yang memiliki biaya variabel lebih rendah dengan nilai variabel 0,4x. Untuk lebih jelasnya dilihat di grafik. Nilai X ini diplotkan ke dalam grafik, didapat bahwa apabila lebih dari 6.565 unit per tahun, maka pilihan membuat bisa dipilih karena memiliki kemiringan yang lebih rendah dibandingkan dengan kemiringan dari alternatif pertama atau alternatif membeli. Untuk soal B, nah apabila tadi perusahaan mengharapkan unit yang dihasilkannya itu per tahunnya 10.000, maka berapa biaya awal maksimal yang dibutuhkan agar mendapatkan nilai impas dengan membeli. Nah, dimasukkan ke dalam rumus tadi yang AWA ditambah AWB dikurangi VC, lalu didapatkan nilai annual worth A-nya itu 21.696. Nah, lalu nilai annual worth A ini dimasukkan lagi ke dalam rumus annual worth A dengan biaya awalnya diganti dengan PA. Lalu didapatkan nilai biaya awalnya yaitu 58.295. Nah, nilai PA 58.000 ini berkisar 3-4 kali perkiraan biaya pertama dari mesin A tadi, yaitu 18.000. Nah, karena produksi 10.000 unit per tahun adalah jauh lebih besar dari jumlah titik impas 6.565 unit, maka pengeluaran tersebut adalah merupakan pengeluaran maksimum yang dibenarkan untuk membeli mesin A. Berikutnya adalah payback analysis. Next. Payback analysis adalah penggunaan lain dari teknik present worth. Payback analysis digunakan untuk menentukan jumlah waktu, biasanya dinyatakan dalam tahun, yang diperlukan untuk memulihkan biaya pertama dari suatu aset atau proyek. Dengan kata lain, payback analysis merupakan analisis untuk menghitung waktu yang diperlukan arus kas masuk menjadi sama dengan arus kas keluar. Indikator payback period itu ada 3. Yang pertama, bila payback period time lebih cepat daripada waktu yang sudah ditentukan, maka perusahaan tersebut sudah layak untuk disuntik dana. Yang kedua, bila payback period time lebih lama atau bahkan melebihi waktu yang sudah ditentukan, maka proyek tersebut tidak layak untuk dilakukan investasi atau suntik dana. Dan yang ketiga, jika perusahaan memiliki lebih dari satu proyek, maka pilihlah proyek yang memiliki payback period time yang lebih cepat. Berikut merupakan contoh konsep sederhana dari payback period. Terdapat 2 pilihan, yaitu pilihan A dan pilihan B. Manakah pilihan yang terbaik untuk dijadikan keputusan investasi? Next. Berikutnya. Untuk pilihan A, di tahun awal perusahaan ini menginvestasikan dana sebesar 8 juta dengan keuntungan tahun ke-1 hingga tahun ke-5 sebesar 1 juta. Kemudian dari tahun ke-6 hingga ke-14 sebesar 3 juta.
Sehingga untuk mengembalikan dana investasi di tahun awal sebesar 8 juta memerlukan waktu selama 6 tahun. Next. Untuk pilihan B, di tahun awal perusahaan ini menginvestasikan dana sebesar 9 juta dengan keuntungan tahun ke-1 hingga tahun ke-14 sebesar 2 juta. Sehingga untuk mengembalikan dana investasi di tahun awal sebesar 9 juta, pilihan B hanya memerlukan waktu selama 4,5 tahun. Sehingga pilihan B merupakan pilihan terbaik karena memiliki payback period time yang lebih cepat. Next. Meski jika dihitung keuntungan yang diperoleh setelah pengembalian dana investasi, pilihan A menghasilkan lebih banyak keuntungan dikarenakan dari tahun ke-7 hingga tahun ke-14, pilihan A menghasilkan keuntungan sebesar 24 juta. Dan untuk pilihan B, setelah melakukan pengembalian dana investasi pada tahun ke-4,5 tahun, keuntungan yang diperoleh hingga tahun ke-14 sebesar 19 juta. Hal ini karena pada konsep payback period, arus kas setelah tahun pengembalian dana tidak diperhitungkan atau diabaikan. Next. Ada dua jenis payback analysis yang berdasarkan oleh pengembalian yang diminta. Yang pertama adalah simple payback atau tanpa pengembalian dengan suku bunga sama dengan 0%. Untuk arus kas bervariasi setiap tahunnya dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Persamaan 1. Dan jika tanpa pengembalian dengan suku bunga 0%, dengan arus kas seragam setiap tahunnya dapat menggunakan persamaan 2. Next. Kemudian ada discounted payback atau analisis dengan memperhitungkan time value of money. Discounted payback ini dengan suku bunga di atas 0% atau suku bunganya diikut sertakan. Dengan arus kas bervariasi setiap tahunnya dapat menggunakan rumus yang ketiga. Dan untuk discounted payback dengan arus kas seragam setiap tahunnya dapat menggunakan persamaan 4. Next. Contoh soal yang pertama adalah Dewan Direksi Halliburton International baru saja menyetujui kontrak desain konstruksi teknik senilai 18 juta di seluruh dunia. Layanan tersebut diharapkan menghasilkan arus kas bersih tahunan baru sebesar 3 juta dolar. Kontrak tersebut memiliki klausul pembayaran kembali yang menguntungkan bagi Halliburton sebesar 3 juta dolar setiap saat kontrak dibatalkan oleh salah satu pihak selama 10 tahun masa kontrak. Hitung jika I sama dengan 15%, hitung payback periodnya. Kemudian untuk yang B, tentukan periode pengembalian tanpa pengembalian suku bunga dan bandingkan dengan jawaban untuk I sama dengan 15%. Di sini arus kas bersih yang diterima setiap tahunnya adalah 3 juta dolar. Untuk pembayaran tunggal sebesar 3 juta dolar, sebut saja cancellation value atau disingkat CV. Untuk nilai pembatalan dapat diterima kapan saja dalam periode kontrak 10 tahun. Jika I sama dengan 15%, hitung payback periodnya. Kita dapat menggunakan persamaan 4. Yaitu yang yang dengan memperhitungkan time value of money-nya. Dapat menggunakan persamaan 4. Dalam satuan 1 juta dolar, maka P-nya itu adalah 18 juta dolar. Itu adalah dana investasi awal. Kemudian untuk arus kas tahunan itu 3 juta dolar dengan suku bunga 15% untuk tahunnya yang dicari. Kemudian untuk cancellation value-nya adalah 3 juta dolar. Apabila dicari menggunakan tabel suku bunga, maka didapatkan N yang paling mendekati adalah tahun ke-15 dan tahun ke-16. Jika dicoba menggunakan tahun ke-16, maka didapatkan hasil 0,1833 dari hasil perhitungan, diperoleh nilai positif, maka tahun dipastikan di bawah 16 tahun. Kemudian jika dicoba menggunakan tahun ke-15, maka didapatkan hasil negatif 0,08921. Dari hasil perhitungan di atas diperoleh nilai negatif, maka dipastikan di atas 15 tahun. Dari kedua perhitungan di atas pada tahun ke-16 dan 15, kemudian dilakukan interpolasi untuk memperoleh hasil 0.
sehingga diperoleh tahunnya adalah 15,3 tahun. Dan untuk periode pengembalian tanpa suku bunga itu digunakan persamaan 1, di mana P-nya itu adalah 18, N-nya itu adalah tahun yang dicari, 3-nya itu adalah arus kas tahunan yang seragam, kemudian 3 berikutnya adalah cancellation value. Sehingga dihasilkan bahwa untuk periode pengembalian tanpa suku bunga itu selama 5 tahun. Terdapat perbedaan yang signifikan pada tahun pengembalian untuk 15% dan 0%. Pada 15%, kontrak ini harus berlaku selama 15,3 tahun. Sedangkan untuk tanpa pengembalian atau suku bunga sama dengan 0% hanya membutuhkan waktu 5 tahun. Kemudian untuk contoh soal nomor 2. Dua peralatan pemeriksaan kualitas yang setara sedang dipertimbangkan untuk dibeli oleh Square D Electric. Mesin 2 diharapkan serbaguna dan berteknologi cukup maju untuk memberikan pendapatan bersih lebih lama dari mesin 1. Berikut adalah datanya. Untuk biaya awal mesin 1 adalah 12.000 dan untuk mesin 2 adalah 8.000. Biaya tahunan untuk mesin 1 adalah 3.000 dan untuk mesin 2 adalah 1.000 pada tahun ke-1 hingga ke-5 dan 3.000 pada tahun ke-6 hingga ke-14. Masa pakai tahun ini adalah 7 dan 14 tahun. Kemudian tentukan jika I sama dengan 15%, hitung payback periodnya. Kemudian gunakan analisis PW dengan I sama dengan 15% untuk membandingkan mesin. Jika I sama dengan 15%, hitung payback periodnya. Digunakan rumus yang negatif P ditambah net cash flow. P per A suku bunga dengan tahun yang dicari, di mana P-nya itu adalah dana awal sebesar 12.000, untuk arus kasnya itu adalah 3.000 per tahun, itu seragam, untuk suku bunganya adalah 15%. Apabila dicari menggunakan tabel suku bunga, maka didapatkan N yang paling mendekati adalah 6 tahun dan 7 tahun. Dicoba menggunakan dengan tahun ke-6, maka didapatkan hasil negatif 646,6. Dari hasil perhitungan di atas diperoleh nilai negatif, maka tahun N dipastikan di atas 6 tahun. Kemudian dicoba dengan N sama dengan 7 tahun, maka didapatkan hasil 481,26. Dari hasil perhitungan di atas diperoleh nilai positif, maka tahun N dipastikan di bawah 7 tahun. Dari kedua perhitungan di atas kemudian dilakukan interpolasi untuk memperoleh hasil 0, sehingga diperoleh tahunnya itu adalah 6,57 tahun. Untuk mesin B, dapat menggunakan rumus minus P ditambah net cash flow P per A suku bunga pada tahun ke-N ditambah net cash flow P per A dengan tahun pengembalian dikurangi 5 P per F suku bunga N. Dari rumus di atas, kemudian dicari menggunakan tabel suku bunga, maka didapatkan N yang paling mendekati adalah 9 dan 10 tahun. Dicoba menggunakan pada tahun ke-9, maka didapatkan hasil negatif 389,558. Dari hasil perhitungan di atas diperoleh nilai negatif, maka tahun ini dipastikan di atas 9 tahun. Kemudian dicoba menggunakan tahun ke-10, maka didapatkan hasil 351,996. Dari hasil perhitungan di atas diperoleh nilai positif, maka tahun dipastikan di bawah 10 tahun. Dari kedua perhitungan di atas, yaitu pada tahun ke-9 dan ke-10, kemudian dilakukan interpolasi untuk memperoleh hasil sama dengan 0, sehingga tahunnya adalah 9,52 tahun. Kemudian gunakan analisis PW dengan I sama dengan 15% untuk membandingkan mesin. Untuk setiap mesin, pertimbangan arus kas bersih untuk semua tahun selama taksiran maksimum masa pakainya. Bandingkan mereka selama LCM-nya 14 tahun. Untuk PW1, P-nya itu adalah negatif 12.000 dana awal, kemudian dikurangi 12.000 P per F 15% pada tahun ke-7, ditambah 3.000 P per A 15% selama 14
14 tahun. Kemudian diperoleh PW-nya adalah 662,182.824 dolar. Kemudian PW-nya dilakukan hal yang sama sehingga dihasilkan 2.469,117 dolar. Kelemahan dari payback analysis atau pengabaian arus kas setelah dana pengembalian dapat menyebabkan keputusan ekonomi yang salah. Ketika arus kas yang terjadi setelah tahun pengembalian diabaikan adalah mungkin untuk memilih aset berumur pendek, bahkan ketika aset berumur panjang menghasilkan pengembalian yang lebih tinggi. Dalam kasus ini, analisis PW harus selalu menjadi metode pemilihan yang utama. Next. Kemudian contoh soal 3, Presiden perusahaan lokal mengharapkan produk memiliki masa manfaat antara 1 dan 5 tahun. Bantu dia menentukan jumlah impas unit yang harus dijual setiap tahun tanpa pengembalian untuk merealisasikan pengembalian untuk setiap periode waktu 1 tahun, 2 tahun, dan seterusnya hingga 5 tahun. Estimasi biaya dan pendapatan adalah sebagai berikut. Biaya tetapnya adalah investasi awalnya 80.000 dengan biaya operasi tahunan adalah 1.000 dolar. Kemudian biaya variabelnya adalah 8 dolar per unit. Kemudian pendapatannya adalah 2 kali biaya variabel selama 5 tahun pertama dan 50% dari biaya variabel sesudahnya. Jika I sama next. Tentukan XBS sebagai kuantitas impas dan tahun pengembalian sebagai periode pengembalian. Karena nilai XBE dicari untuk tahun pengembalian 1, 2, 3, 4, dan 5, selesaikan titik impas break even dengan mengganti setiap periode pengembalian pertama. Kembangkan suku FC, R, dan V. Untuk fixed cost-nya sendiri atau FC-nya itu menggunakan persamaan 80.000 dibagi dana pengembalian ditambah 1.000. Kemudian untuk pendapatan per unit atau R itu 16 dolar pada 5 tahun pertama karena tadi 2 kali biaya variabel selama 5 tahun pertama. Kemudian biaya variabel per unitnya adalah 8 dolar sehingga diperoleh persamaan XBS sama dengan 80.000 dibagi dana pengembalian atau NP ditambah 1.000 dibagi 8. Kemudian disubstitusikan nilai 1, 2, 3, 4, dan 5 ke dalam NP atau dana pengembalian ke dalam rumus di atas. Sehingga dihasilkan nilai XBE sebagai berikut. Untuk tahun ke-1 diperoleh XBE-nya adalah 10.125, untuk tahun kedua adalah 5.125, tahun ketiga adalah 3.458, pada tahun keempat adalah 2.625, dan tahun kelima adalah 2.125. Kemudian selanjutnya ada more break even and payback pada spreadsheet. Di sini pada aplikasi Excel yaitu menggunakan alat Goalseek Tool yang telah digunakan sebelumnya adalah fitur yang sangat baik untuk melakukan analisis break even dan payback. Dan di sini ada contoh penggunaan Goalseek, di mana ada sebuah pedal akselerator rem Naruse dirancang untuk meminimalkan kemungkinan pengemudi secara tidak sengaja menginjak pedal akselerator mobil ketika pedal rem sasaran yang dituju. Desainnya didasarkan pada fakta bahwa seseorang secara alami melangkah ke bawah dengan kakinya saat terkejut atau kaget. Dalam desain pedal ini, gerakan kaki selalu ke bawah akan selalu mengaktifkan rem, tidak pernah ke akselerator. Asumsikan bahwa untuk pembuatan komponen pedal, dua mesin dengan kualifikasi yang sama telah diidentifikasi dan diperkirakan dibuat. Di sini untuk yang mesin pertama ada dengan biaya pertama 80.000 dan mesin kedua 110.000 dolar, kemudian ada net cash flow-nya 25.000 untuk mesin pertama dan mesin kedua 22.000,
dan sisanya ada 2.000 untuk mesin pertama, 3.000 untuk mesin kedua. Untuk tahun hidupnya ada 4 tahun untuk mesin pertama dan yang kedua ada 6 tahun. Kemudian di sini ada contohnya dengan menggunakan analisis AW pada MAR 10%, screenshot spreadsheet pada gambar menunjukkan bahwa mesin satu adalah pilihan yang ekonomis dengan nilai AW positif sebesar $193. Namun kontrol secara otomatis, fitur keselamatan dan desain ergonomis dari alat berat yang kedua menjadikan pilihan yang lebih baik untuk pabrik menurut para insinyur proyek. Menggunakan analisis break-even untuk menemukan ambang batas nilai untuk masing-masing dari beberapa parameter yang akan dibuat, mesin 2 sama-sama memenuhi syarat secara ekonomis. Parameter yang menjadi prioritas adalah biaya pertama, kemudian yang kedua ada arus kas bersih, kemudian ada juga masa pakai mesin 2. Jika semua perkiraan lainnya tetap sama. Kemudian di sini ada untuk jawabannya. Yang pertama ada dengan memaksa AW untuk mesin 2 menjadi setara dengan 193 dengan menggunakan fitur goal and seek. Kemudian setelah sama, di sini yang pertama dengan merubah biaya awalnya menjadi $96.669. Jika biaya pertama dapat dinegosiasikan hingga menjadi biaya ini dari sebelumnya $110.000, maka mesin 2 secara ekonomis akan setara dengan mesin 1. Kemudian yang sebelahnya dengan memaksa atau menyetel atau mendorong net cash flow menjadi sebesar $25.061 per tahun. Jika hal itu dapat dilakukan, maka mesin 2 akan setara secara ekonomis. Kemudian ada juga untuk memaksa masa tahunan menemukan atau masa tahun yang lebih lama mesin 2 dengan menggunakan fungsi NPR pada Excel untuk menemukan payback period dengan memasukkan rumus terlampir, maka didapatkan umur atau masanya sebanyak 7,13 tahun. Oleh karena itu, perpanjangan estimasi umur 6 menjadi 7 tahun atau 8 tahun dan mempertahankan nilai sisa 3.000 akan memilih mesin 2 dibandingkan dengan mesin 1. Kemudian ada contoh soal yang kedua. Chris dan ayahnya baru saja membeli sebuah gedung kantor kecil seharga $160.000. Area komersial utama kota adalah sebesar $18.000 pada tahun pertama, meningkat sebesar $1.000 per tahun sesudahnya. Dengan pengembalian 8% per tahun yang diharapkan, gunakan analisis spreadsheet untuk menentukan periode pengembalian jika bangunan tersebut yang pertama A disimpan selama 2 tahun dan dijual seharga $290.000 untuk beberapa waktu setelah tahun kedua, atau disimpan selama 3 tahun dan dijual seharga $370.000 atau beberapa waktu setelah 3 tahun. Kemudian untuk jawabannya di sini pada harga jual gedung yang mempertahankan 2 atau 3 tahun masing-masing pada kolom C dan E. Fungsi NPV diterapkan pada kolom D dan F juga untuk menentukan ketika PW berubah tanda dari plus ke minus,
Hasil ini mengurung periode pengembalian untuk waktu periode retensi dan harga jual. Saat PW lebih besar daripada 0, pengembalian 8% terlampau. Di sini pada opsi yang pertama periode pengembalian 8% antara 3 dan 4 tahun. Jika bank setelah 3 tahun untuk 290.000 dolar, periode pengembalian tidak terlampaui 4 tahun terlampaui. Jika bangunan dijual setelah 4 atau 5 tahun, pengembalian tidak melampaui, namun penjual periode pengembalian 8%. Dan untuk kesimpulannya dari semuanya yaitu untuk single project break even, perkiraan jumlah lebih besar dari QB proyek maka diterima, kemudian estimasi jumlah lebih kecil dari QB maka proyek ditolak. Kemudian untuk dua alternatif, estimasi level di bawah break even, pilih alternatif yang lebih tinggi dari biaya variabel atau kelandaiannya lebih besar. Kemudian estimasi level di atas break even, pilih alternatif yang lebih rendah, biaya variabelnya atau kelandaiannya lebih kecil. Analisis payback memperkirakan jumlah tahun yang diperlukan untuk memulihkan investasi awal plus tingkat pengembalian yang dinyatakan. Ini adalah teknik analisis tambahan yang digunakan terutama untuk penyaringan awal sebelum evaluasi penuh oleh PW atau metode lainnya. Teknik ini memiliki beberapa kelemahan, terutama untuk analisis pengembalian tanpa pengembalian di mana I sama dengan 0% adalah payback yang dinyatakan. Sekian untuk presentasinya, Bu. Baik, terima kasih kelompok 5. Baik sekali penjelasannya. Ada yang mau ditanyakan dulu buat kelompok 5 dari teman-teman yang lain? Izin bertanya, Bu. Waalaikumsalam. Sebentar, lagi kelas. sorry. Ya, gimana Raffi? Izin bertanya terkait tadi yang membandingkan break even point dua alternatif. Tadi kan dibilang kalau misalkan ada perbandingan dari dua alternatif untuk break even point diambil yang fixed cost-nya lebih rendah. Kalau misalkan ternyata dari dua perbandingan itu yang fixed cost-nya lebih rendah, ternyata revenue-nya lebih kecil dibandingkan alternatif yang lain, di mana alternatif yang lain punya fixed cost yang lebih tinggi tapi revenue juga lebih tinggi, apakah tidak jadi pertimbangan lain dikarenakan revenue-nya yang lebih tinggi? Oke, kelompok 5 boleh jawab dulu. Halo. Nggak ada, oke. Jadi tadi ya, untuk analisis yang itu berarti khusus untuk menjawab kira-kira break even-nya ada di mana. Dan kalau misalnya terjadi hal seperti itu, kembali lagi pada pertimbangan si pemangku kepentingan proyeknya. Gitu. Tapi secara umum tadi yang proyek yang dipilih adalah yang sekian-sekian seperti itu. Oke, sebenarnya mohon maaf saya 2 menit lagi ada rapat ya jam 9. Kita hari ini untuk materi yang ini nggak perlu ada kuis ya? Atau ada? Mau diadakan saja kuisnya atau nggak usah? Nggak usah, Bu.
Jelas aja, Yaudah. Bu. Kenapa? Gimana Ibu aja? Gimana saya? Ya untuk pertemuan ini nggak apa-apa, kita nggak perlu ada kuis dulu. Kebetulan ini pertemuan terakhir sama saya. Jadi minggu depan UTS-nya Pak Rido ya? Ya. Minggu depan. Gimana? Oh gitu? Oke. UTS-nya saya yang buat, soalnya setelah UTS teman-teman ketemu sama Pak Rido. Ya. Mungkin di 2 atau 3 pertemuan terakhir kita ketemu lagi secara luring ya. Mohon maaf Raffi tadi kalau misalnya nggak kejawab, mungkin bisa tanya dulu sama temennya. Ya udah jam 9 juga. Sampai situ dulu ya. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan atau kesalahan. Selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.